Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara mengumpulkan data di lapangan dan menganalisisnya secara efektif. Riset lapangan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup unik, mulai dari letak geografis hingga budaya yang beragam. Dengan adanya data yang valid menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat. Adapun peranan data lapangan dalam penelitian diantaranya adalah pengambilan keputusan berbasis data yang mencapai 82% dengan pendekatan data. Kemudian program berbasis data lapangan yang terbukti efektif 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan data yang lainnya. Penurunan kesalahan kebijakan dengan analisis data yang tepat sebanyak 40% reduksi kesalahan. Adapun jenis-jenis data yang terdapat di lapangan terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang dihasilkan dari wawancara yang mendalam dengan informan dengan catatan observasi langsung di masyarakat, transkrip diskusi, serta kelompok yang terarah. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan hasil dari survei skala besar menggunakan pengumpulan statistik terhadap populasi, data numerik dari pengamatan tersistematis. Adapun kita dapat menentukan tujuan dari pengumpulan data. Yang pertama, tujuan spesifik, di mana rumusan permasalahan juga harus jelas apa yang ingin dicapai. Yang kedua, dapat terukur dengan indikator yang jelas. Yang ketiga, memiliki kerangka waktu yang realistis. Pembahasan selanjutnya mengenai merancang instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data diantaranya ada kuesioner, lembaga observasi, dan juga pedoman wawancara. Untuk instrumen pengumpulan data kuesioner berupa pilihan ganda, skala Likert, atau pertanyaan terbuka. Sedangkan untuk lembar observasi berisikan checklist perilaku, catatan waktu, dan juga rubrik penilaian. Sedangkan untuk pedoman wawancara, instrumen pengumpulan data berisi pertanyaan pembuka, probing question, dan juga penutup reflektif. Adapun teknik wawancara di lapangan yaitu mempersiapkan materi dan juga pertanyaan yang menjadi poin utama. Yang kedua, pelaksanaan untuk menjaga netralitas dan juga gunakan teknik probing. Yang ketiga, pencatatan rekaman dan juga membuat catatan penting yang cukup detail saat melaksanakan wawancara di lapangan. Dan yang terakhir yaitu verifikasi atau konfirmasi pemahaman dengan narasumber. Tidak hanya itu, konsep wawancara juga ada pengambilan data yang lebih detail lagi, yaitu menggunakan data observasi langsung, di mana observasi langsung ini terbagi menjadi 4, yaitu observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam aktivitas masyarakat yang diteliti. Yang kedua, observasi non-partisipatif, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Yang ketiga, observasi terstruktur, di mana peneliti menggunakan protokol pengamatan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, observasi tidak terstruktur, pengamatan terbuka terhadap fenomena yang muncul. Adapun cara-cara pengisian kuesioner yaitu simple random, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua ada stratified, di mana pemilihan berdasarkan kelompok dalam populasi. Yang ketiga ada cluster, pemilihan berdasarkan kelompok dan juga letak geografis. Yang terakhir yaitu snowball, di mana responden merekomendasikan responden lainnya. Tidak hanya pengisian kuesioner dan juga observasi langsung, tetapi untuk melakukan wawancara di lapangan, kita juga diharapkan memahami studi dokumentasi. Yang pertama, diharapkan mampu mengidentifikasi sumber, menentukan dokumen yang relevan seperti arsip pemerintah ataupun catatan-catatan organisasi. Yang kedua, ada pengumpulan dokumen yang mendapatkan izin akses dan juga mengumpulkan dokumen secara sistematis. Yang terakhir yaitu proses verifikasi dan juga analisis untuk melakukan cross-check dengan data primer untuk memastikan kevalidan atau kebenaran data tersebut. Adapun penggunaan teknologi dalam data lapangan digital diantaranya adalah Book. Aplikasi tersebut survei open search untuk pengumpulan data di lapangan.
Kemudian Google Form, di mana platform tersebut digunakan untuk survei online yang mudah digunakan dan juga gratis. Nah, yang ketiga ada ODK Collect, di mana aplikasi Android tersebut untuk pengambilan data secara offline. Dan yang terakhir adalah Redcap, platform untuk penelitian klinis dan juga data-data sensitif. Adapun etika dalam pengumpulan data yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, diantaranya informed consent, di mana kita harus memastikan responden memahami tujuan dan dari penelitian yang memberikan persetujuan. Yang kedua, kerahasiaan data yang dilindungi identitas responden melalui Undang-Undang PDP tahun 2022. Mendapatkan izin resmi dari otoritas setempat sebelum melakukan pengumpulan data, dan yang terakhir hindari eksploitasi dan juga memberikan kompensasi yang wajar jika diperlukan. Pengelolaan dan penyimpanan data terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu entry data, di mana kita menginput manual atau digital dari formulir yang telah disebar di lapangan. Yang kedua, kategorisasi, pengkodean dan juga pengumpulan data. Yang ketiga, penyimpanan atau backup berkala dan juga cloud strong. Dan yang keempat, pengenalan enkripsi pembatasan akses. Adapun pengecekan kualitas data atau data cleaning yang perlu dipahami yaitu mengidentifikasi masalah, menemukan data yang ganda, outlier, ataupun nilai-nilai yang hilang. Setelah mengidentifikasi masalah, kita dapat membersihkan data, menghapus atau mengkoreksi data-data yang bermasalah. Setelah data yang bermasalah tersebut dibersihkan, lanjut ke tahap validasi, yang nantinya dapat memeriksa konsistensi dan juga kelengkapan data aset secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu finalisasi, di mana kita menyiapkan dataset yang bersih untuk dianalisis. Adapun jenis-jenis dari data kuantitatif serta tujuan dan juga toolsnya. Ada berbagai macam jenis jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama deskriptif, yang bertujuan untuk meringkas data menggunakan min, median, dan juga modus menggunakan tools SPSS atau Excel. Kemudian jenis data korelasi dengan tujuan menghubungkan antar variabel dengan tools SPSS. Kemudian jenis data regresi dan juga uji beda dengan tujuan prediksi berdasarkan variabel, membandingkan kelompok, serta tools yang digunakan SPSS, Python, dan juga Stata. Adapun analisis data kualitatif diantaranya adalah coding, pemberian kode pada teks berdasarkan tema yang biasa digunakan pada software seperti Vivo yang membantu mengkoordinasi kode. Kemudian kategorisasi, pengelompokan kode menjadi kategori yang lebih luas, pemetaan hubungan antar kategori. Dan yang ketiga yaitu analisis tematik, di mana kita mengidentifikasi pola dan juga tema yang muncul dari data, membuat narasi berdasarkan tema. Dan yang terakhir adalah visualisasi data. Visualisasi data ini biasanya ada pie chart, kemudian line, dan lain sebagainya. Visualisasi tersebut merupakan visualisasi yang efektif menyederhanakan data yang kompleks dengan berbagai jenis pilihan grafik sesuai tujuan presentasi data, sehingga mampu mempertimbangkan audiens dalam merancang visualisasi. Sekian presentasi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.